sholat, maka ini dibilang wajib kata ulama. Menurut Imam Hanafi juga karena ada hadis satu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man wajadah sa'atan falam yudhih fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dapat rezeki yang lapang, falam yudhih, lalu kemudian tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan pernah dekatin tempat salatku kata Rasulullah. Menggunakan non taukid. Non taukid ini penekanan, berarti ada wa'id, ada tahdid, ada ancaman dari Allah. Kalau Allah memberikan ancaman berarti wajib. Maka dalil yang mengatakan kurban wajib karena Rasulullah ada hadis seperti ini. Ini yang pertama wajib. Lalu yang kedua hukumnya sunnah muakkad. Apa dalilnya Pak Ustadz? Dalilnya kata Rasulullah SAW, hunna alayya salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 amal ibadah yang untukku itu wajib. Wa tatawwu'un wa lakum tatawwu'un, dan untuk kalian 3 amal ini sunnah saja. Apa itu? Salatul witri wan nahru wa salatud duha. Jadi kata Rasulullah, 3 amal ibadah ini, salat witir, kurban, salat duha, wajib untukku. Berarti Rasulullah tak pernah meninggalkan yang 3 ini. Tapi tatawwu'un sunnah kepada kalian, kalau kalian tak perlu wajib. Karena tak banyak orang bisa mampu untuk sholat duha seumur hidupnya, terus menerus susah, sibuk Pak Ustadz, disuruh bos keluar. Belum lagi kalau orang yang ada di pejabat, tanda tangan banyak Pak Ustadz, tak sempat sholat duha. Apalagi witir, witirnya setahun sekali kapan? Bulan Ramadan. Apalagi kurban. Kurban ini luar biasa Bapak-bapak. Sekali sudah dapat kekayaan, masih banyak dipikirkan yang lain. Nanti ketika sudah sampai di bulan haji, kenapa kok tak kurban? Aduh Pak Ustadz, saya belum akikah Pak Ustadz. Karena akikah dulu, karena lahir Pak Ustadz. Sampai tahun kemudian, kenapa kok tak kurban? Akikah belum Pak Ustadz. Itu terus alasannya. Sholatnya, kalau sholat tahan sampai berkali-kali, puasa tahan sampai berhari-hari, kemudian ngaji Al-Quran tahan. Tapi ketika sudah sedekah, ada sumbangan, ada orang menyampaikan sumbangan gotong royong segala macam, udah kumat penyakitnya, sakitlah perut, sakit kepala. Susah kalau orang bersedekah, bukan di sini. Itulah penyakit. Makanya saya sudah sampaikan di kajian pertama, potensi kita dalam diri kita tuh ada syuhun, pelit. Pelitnya bukan harta sendiri, tapi pelit kepada orang lain. Apa maknanya? Bahwa ketika kita sudah sampai di bulan Dzulhijjah, maka perhatikan betul-betul tentang bagaimana kita berkurban. Kalau kita nengok dengan nikmat yang kita dapatkan tak sebanding. Kalau sekarang mungkin 3.500.000 dengan uang operasionalnya. Makanya lebihkan. Nanti kalau tidak dilebihkan, takut nanti itu mengambil dari daging kurbannya. Upah yang tukang jagal pun begitu. Upah tukang jagal tak boleh diambil dari kulitnya. Man ba'ajil da'adhiyatihi fala adhiyatalah. Orang yang menjual kulitnya itu tidak ada kurban baginya. Jadi kulit pun harus dibagikan kepada warga, dibagikan kepada fakir miskin. Jadi ketika kita sudah berkurban, maka tentu kita harus tahu mana lebih utama. Banyak tanya, lebih utama kurban atau akikah Pak Ustadz? Saya sampaikan, pasti lebih utama kurban kalau sudah sampai waktunya bulan Dzulhijjah. Karena kalau akikah kapan saja bisa. Tapi kalau kurban sudah sampai bulan Dzulhijjah ini, tetap lebih utama kurban. Dan kalau akikah itu kan memang kewajibannya orang tua. Kullu mauludin murtahanun bi akikatihi. Setiap anak yang lahir digadai dengan akikahnya. Berarti yang wajib sebenarnya adalah orang tua kita. Kalau tak sempat kita boleh akikah sendiri kata Imam Nawawi. Boleh silahkan. Jadi kalau ditanya lebih utama mana Pak Ustadz? Lebih dulu kurban saja. Tak masalah. Jadi jangan terpaku kepada masa akikah. Banyak orang tak kurban karena belum akikah. Jadi kalau akikah, tapi kalau bapak-bapak sudah besar seperti ini, boleh akikah Pak Ustadz sendiri boleh. Yang penting jangan minta gendong juga. Nanti ibu-ibu, Pak saya mau akikah, iya. Tapi nanti pas akikah disembelih, ketika kenduri saya minta gendong bang ya. Minta gendong habis itu marhabanan. Enggak, tak usah, udah besar. Tak usah digendong, anak kecil aja. Minta potong rambut, minta gendong. Nah, tak masalah. Tak masalah gimana Pak Ustadz? Tak boleh. Putus nanti tali gendongannya. Jadi kita lebih utama untuk kurban. Lalu kemudian kurban itu Pak Ustadz siapa yang disunnahkan? Kepada siapa? Ada 4 syaratnya. Yang pertama, orang yang mesti harus berkurban, dia mampu menafkahi dirinya sendiri,
Yang kedua, dia mampu menafkahi istri dan anaknya, ada uang belanja untuk makan. Yang ketiga, menafkahinya itu sampai 4 hari. 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Yang keempat, ada duit untuk beli korban. Banyak orang dari pengen utamanya berkorban sampai ngutang, tak boleh, apalagi kredit. Jangan dipaksakan karena ini sunnah muakkad, bukan wajib saja. Jadi 4, 1 dia bisa menafkahi dirinya, 2 dia bisa menafkahi istri dan anaknya, yang ketiga dia mampu menafkahi anak, istri dan dirinya sampai 4 hari ke depan. Kalau tak punya duit sama sekali Pak Ustadz, tiba-tiba tanggal 13 tanah yang di belakang rumahnya laku Pak Ustadz 1 M. Oh, pasti harus wajib, kecuali sudah lewat dari maghrib tanggal 13. Ini kadang orang ada potensi pelit dalam dirinya. Pak Haji, bukannya Pak Haji itu sudah jual tanahnya 1 M? Iya, berarti kurban lah Pak Haji. 1 M itu beli sapi luar biasa Pak Haji. Aduh nanti tapi bayarnya transfernya habis maghrib katanya. Padahal orang itu sudah mau bayar. Jangan bayar sekarang, bayar nanti habis maghrib biar aku tak masuk ke kategori berkurban. Oh, pelit kali orang ini. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 itulah kita masih bisa berkorban. Makanya di masjid-masjid itu masih bertakbir sampai, makanya hari tasyrik tidak boleh, haram untuk berpuasa. Karena di bulan Dzulhijjah ini haram berpuasa tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, 13. Dan bedanya lagi keutamaan di bulan Dzulhijjah, setelah dari subuh bapak-bapak, ibu-ibu jangan makan. Kata Rasulullah, "Idza kana yaumul fitri lam yahruj hatta ya'kula syai'an." Kalau Idul Fitri jangan keluar rumah kecuali sudah makan di rumah. Tapi kalau Idul Adha, idza kana yaumul adha, kalau Idul Adha lam ya'kul syai'an hatta yarji'ah. Jangan makan apapun kecuali kau sudah pulang dari masjid. Makanya itu kata umi saya yang mengajarkan, almarhumah, sudah meninggal waktu saya umur 11 tahun. Puasa nahar namanya. Puasa nahar itu adalah puasa antara subuh sampai turun orang jemaah dari masjid. Jadi kita niat berpuasa dari subuh jangan makan apapun. Nanti makannya setelah turun dari masjid. Kalau Idul Fitri beda. Sebelum berangkat masjid disunahkan makan dulu. Nah, ini ilmu. Jadi puasa nahar tuh niatkan. Kalau tak tahu niat, sekedar niat dalam hati saja puasa nahar. Kalau tahu, nawaitu shauman nahri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa nahar. Dengan catatan dari pagi tak ada yang masuk. Ini tiba-tiba datang dari masjid, "Ma, ada makanan." "Kenapa?" "Aku mau buka. Tadi aku udah puasa." "Puasa apa bang?" "Puasa nahar." "Abang tak makan?" "Nggak makan sih, cuma 3 batang sampurna tadi." "Ah, batal lah." Memang tak makan, tapi sudah makan kolak misalkan 1 mangkok. Tak makan nasi, batal. Jadi pastikan sebelum sholat Idul Adha tak makan apapun bapak-bapak. Jadi pulang dari rumah barulah apa yang dimakan. Kata Rasulullah SAW, "Ida roja'ah akalah min kabidi adhiyatihi." Kalau sudah pulang dari masjid setelah sholat Idul Adha, maka makanlah hati kurban. Nah, ini sunnahnya. Aduh, belum matang Pak Ustadz, ambil. Kalau memang ikut sunnah Nabi, tunggu orang berkurban. Kalau bapak yang berkurban, langsung minta hatinya. Minta hatinya. Kenapa hati yang dipilih oleh Rasulullah? Karena hati lebih cepat matang. Karena setelah diambil hatinya, dicampur ditaburin limau, ditaburin garam, bakar. Cepat. Kalau daging lama. Jadi Rasulullah setiap tahun selesai sholat ambil daging kurban yang hatinya dimakan. Emang boleh Pak Ustadz? Iya boleh. Karena orang yang berkurban dapat 1/3. Jadi orang berkurban, kurban sapi, kurban kambing, dapat 1/3. Yang 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk kerabat, tetangga, dan lain sebagainya, 1/3 untuk fakir miskin di luar. Jadi boleh, tapi jangan berlebihan. Ini kadang ada orang berkurban, "Pak pengurus, iya, saya kan kurban sapi 1, iya. Tolong Pak pengurus kepalanya antar di rumah." Oh, pahanya juga Pak Ustadz, iya. Rusuk-rusuknya Pak Ustadz, akhirnya yang tinggal babat saja sama kulit. Kalau ada model seperti ini jemaah, jangan suruh antar ke masjid lagi kurbannya. Suruh sembelih sendiri, cincang sendiri, masak sendiri, mati sendiri. Ini luar biasa, sudahlah dari awal komplainnya luar biasa, malah minta ini minta itu. Memang boleh, tapi 1/3. Kalau lebih utama tak perlu minta-minta. Jangan seperti mintal orang miskin.
Kalau kau kaya, bukan kau tampakkan rumahmu besar, bukan kau tampakkan mobilmu besar, bukan tampakkan gajimu besar, tapi kalau kau kaya, kau tampakkan kurbanmu yang besar, kasih total, tak usah minta. Ini sudahlah kaya, ditumpuk daging kurban, tak sampai tak muat kulkas itu ditutup. La ilaha illallah. Beli sendiri kalau cuma makan daging kan, beli sendiri satu kambing, makan sendiri di luar kurban kan bisa. Ini karena mentang-mentang, oh itu kan daging saya, itu kan. Memang boleh, tapi jangan terlalu menampakkan mental fakir. Apa daging itu? Kadang sama dengan kita ini. Kasihlah ke orang, ditumpuk sampai 5 kilo di kulkas. Buat apa? Kata Rasulullah, la tadakhilu, jangan simpan daging korban itu. Oh, tak terima yang sekarang. Kata siapa itu? Rasulullah memang mengatakan dua. Ada Rasulullah mengatakan yang pertama, la tadakhilu, jangan simpang daging kurban, karena waktu itu masa paceklik, orang banyak tak ada makanan. Tapi Rasulullah juga mengatakan fadakhilu, maka simpanlah daging kurban itu karena bisa dimakan sampai ke tanggal 13. Dulu tak ada kulkas, zaman Rasulullah itu dikukus pakai api lalu digantung di dapur. Itu kalau zaman dahulu di waktu Rasulullah. Kalau sekarang kan kulkas aman. Sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan bikin kenduri dia. Rupanya daging kurban yang dikasih ke jemaah. Ini daging apa? Daging kurban katanya. Udah 3 bulan. La ilallah. Mau jadi apa coba? Kasih ke orang. Banyak orang miskin di luar sana. Cari orang miskin banyak. Diluri-luri itu. Senangnya luar biasa. Jadi apa jenis hewan kurban yang disembelih? Mim bahimatil an'am. Di surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'ah ilaihim wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum mim bahimatil an'am fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Jenis hewan kurban itu hewan ternak yang bisa dizakatkan, kambing, sapi, unta yang boleh dizakatkan. Kalau selain itu kan tak bisa zakat. Kalau kambing punya 40 ekor maka zakatnya satu kambing. Kalau sapi 40 ekor zakatnya satu sapi yang umur 1 tahun. Yang unta juga begitu. Jadi yang wajib dizakatin hewannya itu. Lalu kemudian fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Setelah engkau kurban, kau makan lalu bagikan kepada ba'is, orang yang sengsara dan fakir. Boleh enggak Pak Ustadz kalau kurban dicampur dengan akikah? Satu sapi 4 orang kurban, lalu 3 orang akikah Pak Ustadz, dibelikan sapi. Ada ulama di Syekh Said Sabik fikih tentang kurban tidak boleh, jelas. Tapi ada ulama yang membolehkan. Apa kitabnya Pak Ustadz? Kalau Bapak Ibu pengen tahu, di Shopee ketik Hasyiah, namanya Al-Qalyubi wa Umairah, karya dari Imam Syihabuddin bin Ahmad dan Syihabuddin Ibnu Umar Al-Misri. Al-Qalyubi, mereka 2 orang ini membuat karya fikih madhab Syafi'i boleh dicampur. Jadi misalkan ditanya dulu tapi orang sama akikah, ada akikah 2 orang, Pak, kebetulan kami punya anggota mau kurban sapi ada 5 orang, ini kurang 2 Pak, kebetulan Bapak 2 orang mengakikahkan istrinya 1 kambing, berarti 2 kambing, kita kumpulkan jadi 1 sapi, gimana Pak? Boleh Pak? Oh tak masalah Pak Ustadz. Boleh, silakan dicampur. Karena kata Imam Syihabuddin ini dalam kitab Al-Qalyubi wa Umairah, karena tujuan daripada kurban sama-sama berbagi. Meskipun memang berbeda, kalau akikah matangnya, kalau kurban itu harus mentahnya. Kenapa harus mentah? Karena kita tidak tahu jemaah itu ada yang memang seleranya manis, ini sukanya manis, ini sukanya asin, ini sukanya hambar, ini sukanya kuah sop saja, maka dikasihkan mentah. Itulah makna kenapa dikasih mentah. Lalu kemudian kata Syekh, kemudian di dalam kitabnya Hasyiah Al-Bujairimi, Syekh Sulaiman, jadi mengatakan itu ringkasan dari kitab Fathul Wahhab, karya dari Imam Zakaria Al-Ansari, madhab Imam Syafi'i, boleh dicampur. Jadi kalau ada tanya, silahkan, kitabnya 2. Ada Hasyiah Al-Qalyubi wa Umairah dan kitab satu lagi namanya Al-Bujairimi. Jadi boleh diambil dari ringkasan dari Fathul Wahhab Syekh Ansari, Imam Ansari Zakaria Al-Ansari. Lalu kemudian bagaimana jumlahnya Pak Ustadz? Jumlahnya ini karena ada tetangga saya, 1 keluarga kurban 1 kambing. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Tapi jangan dianggap ini satu-satunya. Ini hanya sekali Rasulullah.
Jadi Rasulullah pernah berkurban, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Aku berkurban ini sambil sembelih Rasulullah, karena sunnah dari kurban itu sembelih sendiri. Ini kurban dari diriku dan dari seluruh keluargaku. Bahkan termasuk Siti Khadijah yang sudah meninggal pun disebut. Ini makna dalil kalau kita boleh berkurban orang tua yang sudah meninggal. Kata Imam Maliki, la yamna'ul mautat taqarruba ilallah ka sadaqati wal haji. Karena berkurban untuk orang meninggal tidak mencegah, tidak menolak orang yang sudah mati bisa juga mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan halnya sedekah dan haji. Jadi kalau kita sedekahkan untuk orang mati mesti sampai, karena orang mati pun masih butuh transfer pahala dari kita. Itulah kenapa kalau ada orang bikin masjid, dia sudah meninggal, dia masih dapat transfer pahalanya. Setiap orang sujud karena dia pernah menyumbang ke Masjid Baitul Salam, dia dapat pahalanya. Jadi kalau kita level untuk jumlah kurban ini ada 3. Yang paling bawah adalah 1 kambing 1 keluarga, silahkan. Level yang kedua yaitu adalah 1 sapi 7 orang. Apa dalilnya Pak Ustadz? Ada. Naharna yaumal Hudaybiyah. Saya berkurban di perang Hudaybiyah sab'ina badanatan, 70 onta. Al badanatu an sab'atin, 1 onta dari 7 orang. 1 nabi, 6 orang sahabat. Jadi waktu itu 1 onta, bukan sapi. 1 onta dari 7 orang. Jadi level kedua 1 sapi 7 orang. Level yang paling tinggi silahkan Bapak Ibu, 1 sapi 1 orang, atau bahkan 1 orang bisa sampai 100 ekor sapi. Sebagaimana presiden. Saya tak sebut presiden yang mana, presiden dulu. Sapi limusin harga 1 M. Di Aceh 1, di Riau 1, di Jawa 1. 1 presiden limusinnya sampai 100. Mestinya harus begitu, dan kalahkan kalau perlu Rasulullah. Rasulullah sebelum meninggal 100 onta, 100 camels. 100 onta ketika sebelum meninggal. Meninggal Rasulullah Rabiul Awal, Zulhijjah, Muharram, Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan Rasulullah sebelum meninggal berkurban 100 onta, Pak. Sekarang harga onta berapa? Antara 35-40 juta. Kalau harga itu paling murah ontanya berkurapil. Kalau yang nggak bagus 60 juta. Kalau 1 ekor 40 juta kali 100 berapa Pak? Kalau duit sekarang 4 M guys. 4 M Rasulullah. Kaya apa tak kaya Rasulullah? Ada orang sekarang kurban 4 M. Insya Allah ada di dunia ini. Jadi jangan disangka Rasulullah miskin. Sebelum meninggal Rasulullah 63, Rasulullah menyembelih sendiri 37 diberikan kepada Sayyidina Ali. Ali lanjutkan. Jadi meskipun Ali yang mesembelih, itu tetap kurban Rasulullah SAW. Kenapa mesti harus berkurban sampai banyak-banyak seperti ini, bahkan levelnya banyak? Ini kadang orang berkurban 1 sapi sudahlah kurus, 7 orang komplainnya banyak mintanya minta ini. Kurbannya 1 sapi kurus sekali, harganya 40 juta. Sekarang yang bagus kan berapa? Harganya 20 juta. Sekarang kalau yang bagus 30 sampai 40 ya. Kalau di Batam. Ini pun sudahlah kurus, dikeroyok 7 orang. Bukan tak boleh, silahkan. Itu level kedua. Jadi kalau ada orang yang kurban, Pak, saya kurban Pak, pengurus berapa? 100 ekor Pak. Apa Pak? Sapi, onta, atau kambing? Ayam Pak Ustadz. Pak, saya kurban 100 Pak. Dari Bapak? Enggak, dari kantor. Bangga kali dia bilang dari kantor. Kantor dinas. Kebetulan dia kerja di dinas. Entah dinas mana. Jadi apa maknanya? Bahwa ketika kita berkurban, kenapa mesti harus berkurban? Boleh jadi sholat kita tak diterima. Boleh jadi kita puasa tak diterima. Tapi dengan darah kurban, innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang di hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya. Bi ash'ariha, dengan bulu-bulunya. Bi atfa wa atlafiha, dengan kuku-kukunya. Wa annadamah, dan sesungguhnya darah dari hewan kurban la yaqa'u minallah bimakanin, akan sampai kepada di hadapan Allah qabla ayyaqa'ah minal ardi, sebelum menetes ke bumi. Coba bayangkan.
Rasulullah dari saking pentingnya kurban, sampai bulunya, sampai tanduknya, sampai kukunya akan bersaksi di hadapan Allah. Dihapus dosa-dosa kita sebelum darah menetes ke tanah. Hewan kurban disembelih, darahnya menetes, kita sudah diampuni oleh Allah. Kenapa Rasulullah sebutkan kuku, tanda? Karena mereka ini semuanya sampah. Kuku sampah, bulunya sampah, tanduknya sampah. Sampah saja bisa berharga di hadapan Allah, apalagi dagingnya. Maka bapak-bapak, kalau sempat, ini orang kan menganggap kurban itu tidak penting, makanya banyak yang tak kurban. Tapi kalau pulsa penting, kalau menghadap ke bosnya penting, kerja bangun subuh-subuh penting, tapi kurban menganggap tidak penting, makanya orang tak tertarik kurban. Jadi hadirkan dalam hati ini bahwa kurban itu penting. Karena boleh jadi kita tidak diampuni semua amal kita, dosa-dosa kita tidak ampun, tapi dengan berkurban, insya Allah dihapus. Itulah kenapa Rasulullah sudah menyampaikan seperti ini. Jadi kalau sudah dapat kambingnya, dapat sapinya, barulah disembelih. Cara sembelih gimana Pak Ustadz? Dari atas atau dari bawah? Kalau di atas, maka darah muncrat ke atas. Kalau dari bawah, darah muncrat ke bawah. Pak Ustadz pernah nyembelih? Enggak, teori aja. Saya tak sampai hati kalau menyembelih kurban ini. Tapi kalau sudah matang jadi gulai, tak sampai hati juga, tak makan. Nah, karena kalau dipaksa, itulah kenapa di masjid-masjid itu ada pelatihan. Jadi kalau di sini, kalau perlu, semua dianjurkan yang berkorban sembelih sendiri. Tapi jangan dipaksa. Kalau tak tahan dengan darah, ini rasanya membeli, sapi tak mati, dia pula yang pingsan. Jadi kalau ada pelatihan, diajak semua. Tiba-tiba pas diajak pelatihan sembelih di masjid, datang pula ibu-ibu. Ibu-ibu kenapa? Bawa golok pula deh ibu-ibu. Ibu kenapa? Mau ikut latihan Pak Ustadz. Latihan apa? Latihan nyembelih suami Pak Ustadz. Asik nak berbini aja tuh. Oh jangan Bu, saya bilang gitu. Jangan sembelih. Iya kan Pak Ustadz katanya. Orang berkurban itu tidak ada apa-apanya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak diminta air, tak diminta kurban sapi, kurban kambing, kurban unta. Yang diminta ke Nabi Ibrahim siapa Bu? Siapa Pak? Yang diminta adalah anak yang paling sayang. Kenapa Ismail anak yang paling sayang? 85 tahun baru punya anak Ismail. Maka itu yang paling disayang, diperintah. Meskipun pada akhirnya itu sudah diganti dengan domba. Itu tempat penyembelihannya di Jumrah Aqobah. Kalau Bapak pernah haji, tengok ke atas ada tugu putih. Nah disitulah Nabi Ibrahim ketika membawa Ismail untuk disembelih. Jadi kalau ibu-ibu punya suami namanya Ismail, lah itulah yang paling disayang. Nah, Bang, nama Ismail kan besok. Jangan. Kenapa ibu mau sih dikit-dikit mau nyembelih suami, asik nak bini aja Pak Ustaz terus. Tak pulang-pulang dari rumah, tak boleh Bu. Ini asik nak sembelih. Jadi ketika disembelih, nah waktu penyembelihan sunnah diajak sanak saudara untuk menengok. Jadi kawan, lalu kemudian ponakan, anak, sunnahkan. Karena Rasulullah ketika penyembelihan kurban dibawa Siti Aisyah, dibawa Siti Fatimah. Kenapa? Ada dua keutamanya. Yang pertama, show force, siar. Siar kepada orang yang mungkin belum beriman kepada Islam, belum beriman kepada Allah, belum masuk memeluk agama Islam, siar kepada mereka bahwa umat Islam itu banyak. Akhirnya ketika kurban karena banyak, nengok orang non muslim itu, orang Islam ternyata banyak. Kok bisa ngomong begitu? Aku tengok di kajian subuh, di sholat subuh 2 saf aja. Rupanya setelah pembagian daging kurban, pembagian kupon, ramai rupanya. Banyak orang Islam katanya. La ilaha illallah. Ketika sholat subuh sedikit, ketika sholat maghrib pun sedikit, tapi ketika pembagian daging keluar semua. Insyaallah. Jadi yang pertama untuk syiar ketika penyembelihan, sampaikan kepada orang bahwa umat Islam itu banyak. Tapi ketentuan syarat berlaku. Jangan nanti ibu-ibu bawa anak gadisnya tak pakai jilbab, selfie, tak pakai jilbab. Haram. Lalu kemudian memang pakai jilbab Pak Ustadz, tapi pakai celana bajing. Yang ketat tuh. Celana legging. Masa kita bajing pula. Pakai celana legging. Takut nanti tukang potong pahanya itu tukar. Ini paha sapi atau paha anak gadis. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi apa maknanya? Jangan sampai kita buka aurat atau pakai ketat-ketat. Yang pertama. Yang kedua, kita ingat mati. Kita ajak orang untuk nengok penyembelihan kurban itu ingat mati. Kenapa? Karena hewan yang disembelih sakitnya cuma sekali. Kalau kita mati sakaratul maut sakit. Setelah sakaratul maut masuk kubur sakit. Ketemu mungkar nakir sakit.
ketemu dengan hisab, sakit, ketemu dengan siratal mustaqim, sakit, sampai dikumpulkan di padang mahsyar, panas, sakit juga. Itu belum masuk nerakanya masih sakit. Berapa kali kita sakit? Jadi kita nengok bahwa hewan ketika disembelih mengerang kesakitan. Itulah yang dikatakan para ulama dalam kitab Ar-Ri'ayah Al-Muhasabi ketika ditanya rohnya Nabi Ibrahim oleh Allah. Ya Ibrahim, kaifa wajadtal maut? Ibrahim, bagaimana kau merasakan sakitnya sakaratul maut? Kata Nabi Ibrahim, saya tak hafal bahasa Arabnya, kata Nabi Ibrahim, bagaikan setrika yang panas ditaruh di kain wol yang tebal yang basah langsung kering. Begitulah sakitnya aku. Padahal kata Allah SWT, hawinna alaika, aku sudah ringankan, aku sudah mudahkan sakaratul maut, tapi kau masih menjawab bahwa sakitnya sakaratul maut ketika dicabut seperti setrika panas yang ditaruh di kain wol yang basah. Lalu ditanya ke Nabi Musa, ya Musa, kaifa wajadtal maut? Wahai Musa, bagaimana kau meregang nyawa ketika sakaratul maut ya Musa? Nabi Musa menjawab, bagaikan burung yang masih hidup terbang tiba-tiba langsung ditaruh di tempat panggangan dengan bara api yang berkobar. Begitulah sakitnya. Rasulullah pun juga menyampaikan, tapi Rasulullah tidak kisahkan kalau ditanya, tapi Rasulullah sendiri. Dari mana Rasulullah tahu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Langsung dari Allah. Semua perkataan Nabi meskipun itu tidak dinamakan hadis, semua yang diucapkan lisan Nabi dari Allah. Apa kata Rasulullah? Sakaratul maut asyaddu min alfi darbatin bisyayf. Sakitnya sakaratul maut itu bagaikan ditebas pedang di tempat yang sama 1000 times, 1000 kali. Kalau kita tebas tangan ini sekali, maka di tempat sama itu terus begini sampai 1000 kali. Oh, ada di riwayat lain bagaikan kambing yang dikulitin hidup-hidup, bagaikan kail pancing, kail ditaruh di leher yang masih basah manusia lalu ditarik. Sakit Pak Ustadz, kalau mau nyoba, datang ke tukang pancing, ambil tukang pancing. Kalau pengen tahu rasanya bagaimana, begitulah sakitnya sakaratul maut. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma hawinna fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkan saya di sakaratul maut dan selamatkan saya dari api neraka, wal afwa indal hisab, dan berikan ampunan kepada saya ketika interogasi. Jadi kalau kita sudah selesai sembelih, barulah kita bagikan. Dibagi ke siapa Pak Ustadz? Sudah dibagi kepada anggota panitia, rupanya pulang dari rumah itu ada 5 kantong masih tersisa. Kok tak dikasih? Oh ternyata di sana non muslim Pak Ustadz. Oh kenapa tak dikasih? Kita tanya dulu sama panitia. Non muslim boleh nggak dikasih? Boleh. Tapi bagiannya tidak sama dengan kita. Kalau kita 3 kilo, mungkin ke non-muslim itu 1 kilo. Tapi kalau komplain non-muslimnya, Pak Ustadz, saya kok 1 kilo, tetangga saya 3 kilo. Oh, kalau Bapak mau 3 kilo, pakai password dulu. Apa passwordnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, baru bisa 3 kilo. Oh gitu Pak Ustadz, ya udahlah ucapin Ustadz katanya. Agar dapat daging kurban diucapin syahadat, besoknya enggak lagi, masuk lagi dia ke non muslim. Jadi boleh, silahkan boleh. Jadi jangan sampai nanti kita terkotak-kotakkan. Ini menunjukkan bahwa berbagi itu tidak memilih-milih siapa. Karena yang tak boleh itu kalau korban dari non muslim, misalkan ada datang di sini bacalek, kebetulan bacaleknya non muslim, Pak Ustadz, saya mau kurban sapi 2, diterima tak? Terima. Tapi nanti ketika sembelih jangan atas nama dia. Silahkan dulu akad entah atas nama Pak Ustadz Sumantri atau pengurus yang lain. Bismillah, jadi dapat pahalanya. Atau atas nama pengurus 7 orang, sapi 1. Dengan catatan tidak ada unsur, tidak ada kontrak politik. Ini kalau ada kontrak politik, nanti kalau tak nyoblos saya, ketahuan di tempat sini tak nyoblos saya, diminta lagi mengurus, itu bahaya. Tanya dulu betul-betul akadnya, Pak. Ini betul tidak ada unsur politik, tidak ada. Saya kasih aja biar di sini dapat daging kurban semuanya. Itu baru. Karena kita kalau hutang budi itu sampai mati. Apa kata pepatah? Hutang pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi sampai mati. Takut nanti ada tuntutan lagi. Nah, itulah pentingnya akad. Dari awal sudah penting. Muncul masalah, sapi kabur. Oh, gimana tuh? Sudah sampai di sini sapinya kabur. Bagaimana, siapa yang tanggung jawab? Makanya dari awal sudah jelas, akadnya jelas. Yang jaga sapi juga jangan hanya dikasih upah dari daging, tak boleh. Sama dengan tukang jagal dikasih upah dari kulitnya, dari kepalanya, tak boleh.
haram. Jadi harus jelas yang tukang jagal itu upahnya berapa. Makanya yang berkurban lebihkan kalau ada duit. Ini nanti sumbang untuk upahnya. Karena upah itu berbeda dengan hadiah. Upah dari daging kurban tak boleh, dari kulit sapi tak boleh. Sama dengan kulit tak boleh jual, harus dibagikan rata. Kalau ternyata sekomplek ini tak ada yang mau kulit dibagikan, jijik Pak Ustadz. Nanti dikasih kulit tak taunya dibuang, bau. Jadi mending nanti kalau memang semua tak mau kulit daripada dibuang, maka carilah tempat orang yang mengadopsi kulit, www.kulit.com. Diambil, mungkin dibuat beduk, dibuat jok, lalu diambil duitnya, baru dibagikan ke fakir miskin. Orang fakir miskin pun mau kulit Pak, tak mau Pak, jijik Pak Ustadz. Duit, mau Pak Ustadz, katanya. Jadi gantikan uang, tapi harus akad dulu. Akad ini penting, sama dengan orang menikah. Hanya dengan mengatakan saya terima nikahnya anak fulan binti fulan, sah, boleh. Jadi kan cuma logat, sigat. Hanya mulut saja kita mengatakan. Sama dengan di awal, nanti sudah jelas. Nanti kalau hilang siapa yang tanggung jawab? Kalau memang dari yang orang berkurban, tak apa-apa Ustadz, kalau hilang memang bukan rezekinya, kami tak menuntut. Sempat nanti hilang dituntut pengurus, dan harus ganti. Makanya dari awal di rapat itu berkali-kali disampaikan. Yang tukang jaga honornya lain. Jangan rokok sama kopi saja, hilang tak tahu dia. Dikasih rokok sama kopi misalkan, untuk suruh jaga sapi, tiba-tiba hilang sapi. Kemana Pak hilang? Saya tak tahu lah, cuma rokok sama kopi aja. Gimana saya mau tengok? Saya mau jaga. Makanya harus jelas. Dikasih satu malam 300, mau senang dia dijaga terus, tak tidur dia tengokin sapi dia. Sempat kabur, dikejar dia, karena dia yang tanggung jawab. Jadi mesti harus ada akad dari awal. Dan sama dengan kulit-kulitnya, jangan karena dia menjaga, ini kulitnya, ini pahanya, jangan sampai bapak-bapak hati-hati daging kurban bisa haram kalau bapak ngambil sendiri tanpa kesepakatan. Sama dengan ketika untuk dimasak. Kalau dimasak itu harus tanya dulu, diambil sapi yang mana, kambing yang mana, tanya, Pak nanti sapi yang ini, kambing yang ini mau dimasak ya. Oh tak apa-apa Pak Ustadz, tak masalah. Jangan sampai kita ngambil aja, ini. Siapa korbannya itu? Tanya, dimakan, tak boleh. Makanya panitia itu harus tanggung jawabnya besar. Jangan asal jadi panitia, harus legowo. Jangan asal ngambil. Karena ini bikin untuk kuat, jamu kuat, bisi kuat stamina, diambillah telurnya kambing. Itu juga bagian dari daging kurban. Kalau tak pamit haram. Maka tunggu kupon saja. Jadi tunggu kupon. Kecuali memang yang berkorban itu boleh sepertiga. Bagaimana? Diukur sendirilah. Makanya pentingnya rapat panitia. Mudah-mudahan kita semua yang sudah berkurban, Allah ampuni dosa-dosanya. Insya Allah dengan daging kurban, darah kurban, bulunya, kukunya, menjadikan kita akan diampuni dosa-dosanya. Jadi nanti ketika kita sudah selesai berkurban, maka potonglah kukunya, potonglah rambutnya. Ini terapi dari Rasulullah agar semua yang dianggap dosa-dosanya bisa tergugurkan. Nanti kalau ada pertanyaan, Bapak-bapak sambil kita ngobrol di sana saja. Karena jam sudah menunjukkan syuruk. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan, bisa sampai 6:30. Saya siap untuk melayani. Kalau di sini mungkin tak cukup ya, karena sudah mau, ini sudah siap sarapan.